Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pelajaran PPKN hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai sila ketiga, 4, dan 5 Pancasila serta contoh perilaku penerapan sila ketiga, 4, dan 5 Pancasila. Pekan lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai dan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sekarang kita berlanjut ke nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Jadi apa ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia? Nilai yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta tanah air adalah ungkapan kecintaan terhadap tanah air yang mana rasa cinta itu menimbulkan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, menimbulkan keinginan menjaga tanah air dari ancaman, dan juga perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian nilai yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, maka jelas nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia sebisa mungkin berusaha untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Berikutnya adalah contoh perilaku penerapan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia lebih baik memilih atau mengkonsumsi barang atau produk buatan Indonesia daripada produk impor atau produk luar negeri, menunjukkan bahwa kita bangga terhadap produk buatan Indonesia. Yang kedua, memenangkan perlombaan di kancah internasional. Artinya ketika kita mampu mengukir prestasi di dunia internasional, maka akan banyak negara-negara di seluruh dunia yang tahu kehebatan Indonesia. Artinya kita ikut mengharumkan nama Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Artinya ketika kita cinta terhadap tanah air kita Indonesia, maka kita berusaha untuk patuh terhadap hukum yang diberlakukan di negara kita. Yang keempat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Artinya ketika kita cinta terhadap Indonesia, maka kita berharap agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Maka kita berusaha untuk memaksimalkan peran kita. Contohnya, sebagai siswa, maka berusaha untuk belajar dengan giat agar nanti ketika dewasa cita-citanya dapat tercapai sehingga mampu memberikan manfaat untuk Indonesia. Kemudian berikutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Jika kita memang cinta terhadap tanah air kita, maka tentunya kita tidak ingin lingkungan Indonesia menjadi lingkungan yang rusak. Kita berusaha untuk menjaga kebersihan dimanapun kita berada, berusaha untuk tidak merusak lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah melestarikan kebudayaan Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Contohnya dalam hal pakaian, Indonesia mempunyai ciri khas pakaian batik yang sudah dikenal di banyak negara.
maka kita sebagai warga negara Indonesia berusaha untuk melestarikan budaya Indonesia dengan cara memakai batik pada acara-acara tertentu, menunjukkan bahwa kita bangga dengan batik sebagai ciri khas Indonesia. Berikutnya adalah menghindari perbuatan pertengkaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai dari persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya kita berusaha untuk hidup rukun dan menghindari yang namanya pertengkaran. Kemudian yang terakhir adalah menjaga tali persaudaraan. Artinya kita berusaha menyambung tali silaturahmi, suka bersosial di masyarakat untuk bisa menjaga tali pertemanan dan tali persaudaraan. Berikutnya adalah nilai-nilai sila keempat Pancasila. Coba bunyi sila keempat Pancasila itu apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka sila keempat ini erat kaitannya dengan permusyawarahan atau hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama adalah penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya ketika ditemukan permasalahan dalam masyarakat, maka cara menyelesaikannya adalah dengan duduk bersama, kemudian berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan yang bisa diterima semua pihak. Yang kedua adalah dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Tentunya dalam sebuah musyawarah prioritas nomor 1 adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Berikut adalah contoh perilaku penerapan sila keempat Pancasila. Yang pertama, memilih pengurus kelas dengan cara musyawarah. Ketika cara musyawarah ini tidak menghasilkan sebuah keputusan, maka bisa dilakukan dengan voting atau pemungutan suara. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain dengan bijak. Artinya ketika orang lain sedang menyampaikan pendapatnya, maka kita tidak boleh memotong pembicaraan. Dan tentunya kita tidak boleh merendahkan pendapatnya. Yang ketiga, mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan. Tentunya dalam sebuah musyawarah atau rapat ada yang namanya pemimpin rapat. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat, saran atau kritik, maka perlu meminta izin terhadap pemimpin rapat. Contohnya kalau di sekolah adalah ketua kelas. Maka ketika ketua kelas sudah memberikan izin untuk kita bisa berbicara, barulah kita boleh menyampaikan pendapat kita. Kemudian yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Artinya kita tidak perlu memaksa orang lain agar memiliki pendapat atau kehendak atau kemauan yang sama seperti kita. Kemudian selanjutnya adalah menghormati keputusan hasil musyawarah. Jadi apapun keputusan yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah, kita wajib menghormati dan menerimanya dengan lapang dada. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan dengan rasa tanggung jawab hasil keputusan musyawarah.
Selanjutnya, nilai-nilai sila kelima Pancasila. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama adalah menumbuhkan sikap kebersamaan dan gotong royong. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan atau solidaritas dan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang kedua adalah memperjuangkan keadilan. Jadi sesuai dengan bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu memperjuangkan keadilan untuk kepentingan umum. Kita harus mampu memenuhi hak individu atau hak orang lain sehingga tidak hanya memikirkan hak diri sendiri. Berikutnya adalah contoh perilaku penerapan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menjadi ketua kelas yang amanah dalam mengemban tugas. Tentunya ketua kelas yang amanah adalah ketua kelas yang adil dan bisa diandalkan. Yang kedua adalah iuran bersama untuk membantu teman yang sedang kesulitan. Artinya bergotong royong untuk membantu teman yang sedang tertimpa musibah atau yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah bergaya hidup sederhana. Karena ketika kita hidup dengan cara bermewah-mewahan, maka hal tersebut mencerminkan bahwa kita egois dan hanya memikirkan kondisi diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kelaparan dan kesulitan. Dan hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan bunyi sila kelima yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah tentunya bersikap adil kepada siapapun. Yang kelima adalah menghormati karya orang lain. Yang keenam adalah tidak individualis atau tidak mementingkan kepentingan diri sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh rasa kekeluargaan. Baik, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang nilai-nilai dan penerapan sila ketiga, 4, dan 5 Pancasila. Artinya sudah lengkap kita belajar tentang nilai dan penerapan perilaku dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila. Semoga bisa dipahami. Sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.